Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gebi Karisa Siregar dengan NIM 723314-2009, mahasiswa Pendidikan Akuntansi A 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil usulan penelitian yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Zainal selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan. Nah, langsung saja judul usulan penelitian yang akan saya usulkan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-stray untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Baik, kita lanjutkan, yaitu motivasi kenapa saya memilih penelitian ini untuk saya usulkan. Yang pertama, pembelajaran akuntansi menuntut pemahaman konsep yang tidak hanya bersifat hafalan, tetapi juga analisis sehingga diperlukan dorongan motivasi belajar yang kuat dari siswa. Dalam pembelajaran akuntansi, siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal materi, tetapi juga memahami konsep dan mampu menganalisis transaksi serta memecahkan studi kasus yang diberikan. Proses ini membutuhkan kesiapan dorongan belajar yang kuat dari dalam diri siswa sendiri agar mereka benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran. Baru yang kedua, motivasi belajar berperan penting dalam mendorong keterlibatan siswa selama proses pembelajaran dan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Motivasi belajar menjadi faktor penting yang memengaruhi semangat dan kesungguhan siswa yang mengikuti pembelajaran siswa. Karena siswa yang memiliki motivasi tinggi, dia bakalan memengaruhi semangat dan kesungguhan dalam pembelajaran. Dia bisa lebih aktif, lebih fokus, dan lebih serius dalam memahami materi, sehingga itu bakal berdampak pada pencapaian hasil pembelajaran mereka. Terus yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe two-stray memiliki karakteristik interaksi dan pertukaran informasi yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan, sehingga berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, terus yang keempat, peningkatan motivasi belajar diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Ketika motivasi belajar siswa meningkat, keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran juga akan meningkat. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka yang akan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa akuntansi pada mata pelajaran akuntansi. Terus yang kelima, penelitian tindakan kelas dipilih karena memungkinkan penerapan model pembelajaran secara bertahap melalui siklus tindakan untuk melihat peningkatan motivasi dan baik selanjutnya yaitu perbedaan penelitian yang saya usulkan dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Hidayat di tahun 2015 yaitu model kooperatif tipe two-stray untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Dia variabel intelitinya yaitu motivasi dan prestasi belajar. Sedangkan penelitian yang akan saya usulkan yaitu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa akuntansi. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Agung Hidayat menyatakan bahwasannya berhasil meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Terus yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Febriani Dwi Erika di tahun 2025, di mana pada penelitian si Febri, dia menggunakan 2 kelas, di mana satu kelas sebagai eksperimen dan satu kelas sebagai kontrol, kemudian dia membandingkan. Sedangkan penelitian yang akan saya ambil yaitu PTK dengan 1 sampel kelas. Nah, jadi di penelitian yang dilakukan oleh Febriani Dwi Erika, hasilnya itu meningkatkan. Terus yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puspita Yuningsi di tahun 2017 untuk meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Perbedaan terletak di fokus variabel penelitian, di mana penelitian saya menggunakan fokus variabel motivasi dan hasil belajar. Yaitu yang pertama, dari Kusmarianti 2019 menyatakan bahwa model pembelajaran two-stray dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, bekerja sama dalam memecahkan masalah, serta saling mendorong untuk berprestasi. Yang kedua, menurut Hu dari tahun 2011, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe two-stray diantaranya yang pertama, model pembelajaran dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia. Yang kedua, memungkinkan kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Yang ketiga,
siswa bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Yang selanjutnya teori dari Hamalik 2011 di mana mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Terus yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin dalam mobil, bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Kemudian dari UNO di tahun 2011 menyampaikan bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang timbul karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar diri siswa yang menimbulkan keinginan untuk mencapai perubahan tingkah laku tertentu agar lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Yang kelima, keberhasilan motivasi belajar menurut Sadirman pada tahun 2014 dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Dan yang ke-8, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kemudian, Hamalik di tahun 2006 memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kesungguhan dan kemajuan dan diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh.